Halo guys, hari ini kita mau bahas sebuah film Korea berjudul Ditto ya. Daito, gimana sih bacanya? Ya, itu baru banget tayang di 2022 akhir tahun ya guys. Oke, nih skans pertamanya ini di sini ada dua orang mahasiswa tuh lagi ngomongin tentang seorang mahasiswa baru yang dia tuh lulus dengan predikat yang sangat baik ya. Namanya Seo Hansol gitu, teman-teman. Nah, di sini sih cowoknya namanya Kim Yong ya. Dia ini pertemuan pertamanya sama si Seo Hansol. Terus dia ajak si Seo Hansol sebagai mahasiswa baru buat keliling-keliling universitasnya mereka gitu kan. Abis itu Seo Hansol diajak buat makan malam bersama-sama mahasiswa lainnya dan para senior gitu teman-teman. Biasanya ini wajar ya kalau di Korea gitu. Tapi di acara makan malam itu ada seorang senior yang nyebelin banget guys. Dia itu ngeledekin Seo Hansol gitu loh secara kasar. Karena kan si Seo Hansol itu wanita ya, tapi dia memilih untuk masuk ke jurusan teknik gitu, yang mana jurusan teknik kan kebanyakan cowok ya guys. Di sini Kim Yong berusaha buat ngelindungin Seo Hansol ya. Dia pengen ngalihin perhatiannya si seniornya ini buat ngajakin beli es gitu. Tapi malah dia diperlakuin seperti ini teman-teman. Si Seo Hansol yang nggak terima juga, dia akhirnya turun tangan juga tuh ngebelain si Kim Yong lagi kan. Dia bales tuh kata-kata si senior ini, yang bikin senior itu malah makin marah ya guys. Cuman akhirnya si senior ini ditarik sama senior-senior yang lainnya buat dilarai gitu. Tapi si Kim Yong sempet kayak kaget gitu loh ngelihat reaksinya si Seo Hansol ini ke senior yang tadi ya. Nah, ini si Kim Yong udah keluar. Tadi kan si Seo Hansol udah keluar duluan ya teman-teman. Dan ternyata Seo Hansol tuh nungguin si Kim Yong di luar sambil deg-degan gugup gitu teman-teman. Ini pertama kalinya mereka pegangan tangan yang nggak sengaja guys. Sampai di rumah si Kim Yong cerita sama kura-kura peliharaannya dia ya, si Mongwon. Itu dia temen terdekatnya si Kim Yong. Nah, ini scan-nya udah ganti ya guys. Di sini si Kim Yong lagi cerita-cerita tentang impian gitu ke Seo Hansol gitu kan. Terus alasan si Seo Hansol kenapa mau masuk ke jurusan teknik. Di sini dia ceritain ya alasannya, karena orang tuanya pengen si Seo Hansol itu masuk ke perusahaan besar gitu ya teman-teman. Terus pas ditanya apa yang diinginkan Kim Yong, maksudnya mimpinya Kim Yong tuh apa ya, terus si Kim Yong malah jawabnya pengen cium si Seo Hansol. Jadi agak awkward banget ini ya di sini. Si Kim Yong di sini kaget juga sama kata-kata yang keluar dari mulutnya dia tuh. Dia kayak bingung gitu. Tadi apa yang aku bilang, kata dia kayak gitu kan sambil bingung. Terus akhirnya dia pergi gitu aja guys, ninggalin si Seo Hansol. Nah, ini di sini tiba-tiba radio yang si Kim Yong pinjem dari temennya tiba-tiba bunyi guys. Tadinya dia tuh minjem si radio ini buat ngajarin si Seo Hansol gitu loh, buat PDKT sama Seo Hansol. Terus ternyata tiba-tiba ada yang menghubungi dia dari radio ini. Kim Yong awalnya agak kaget juga karena si Kim Yong ini sebenarnya nggak tahu cara pakainya si radio tua ini ya guys. Tapi dia memperkenalkan dirinya, dia namanya Kim Yong. Terus dia juga sekolah di Universitas Korea. Nah, di mana si orang yang ada di seberang ini namanya Kim Moni ya. Dia juga sama kuliah di Universitas Korea. Kim Moni ini dia itu mahasiswa yang lagi dikasih tugas sama dosennya buat wawancara orang yang dia nggak kenal gitu teman-teman. Nah, ini nih si Kim Yong seneng banget tuh pas tahu ada yang bisa nolongin dia buat mempelajari cara pakai radio ini gitu teman-teman. Mereka janjian tuh di aula Serikat Mahasiswa, tapi mereka nyatanya nggak ketemu guys. Dua-duanya saling nunggu. Nah, ini tiba-tiba scan-nya berganti, sama-sama di depan aula Serikat Mahasiswa si Kim Moninya ya, yang tadi berbicara sama Kim Yong. Nah, dia nungguin tuh sampai hujan-hujanan guys, tapi si Kim Yongnya nggak muncul. Nah, kalau bisa dilihat tadi ya aulanya sedikit berbeda. Kenapa tuh? Nanti ya aku ceritain kenapa kayak gitu. Nah, ini temennya si Kim Moni nih. Dia nolongin si Kim Moni, namanya Yongji. Mereka udah sahabatan cukup lama ya teman-teman. Si Kim Moni sebenarnya masih mau nungguin si Kim Yong. Dia udah bawa buku panduan cara gunanya si radio tadi ya teman-teman. Tapi karena nggak ketemu ya udahlah. Ternyata pas malam ya
si Kim Yong bilang dia nungguin. Nah di sini kan dia bilang apakah hari ini hujan, jadi tuh tiba-tiba kayak di Kim Won kan hujan, sementara di Kim Yong nggak hujan. Terus si Kim Yong kayak kesel gitu, kayak ngerasa dibohongin gitu loh, dia udah nungguin tapi si Moni nggak datang-datang. Nah ini scan dimana si Kim Moni itu ditanyain sama dosennya gimana sama tugas kamu gitu kan, karena dia harus presentasi gitu teman-teman, tapi dia belum menemukan narasumbernya gitu teman-teman. Nah terus di sini si temannya si Kim Moni tadi ya nggak sengaja ketemu di restoran kalau dia lagi sama cewek gitu yang nggak tahu siapa, kayaknya temennya. Nah si Moni ini sebenarnya kayaknya suka sama si temannya gitu, si Yongji. Nah ini kita balik ke Kim Yong ya sama si Seo Hanso. Nah Seo Hanso ini nggak sengaja ketemu sama Kim Yong di lapangan gitu. Mereka lagi sama teman-temannya gitu teman-teman. Nah si Kim Yong ini kayak berusaha menghindari si Seo Hanso ya, karena mungkin dia masih malu gitu. Si Kim Yong ini cerita nih sama temannya Shin Sung. Shin Sung ini temannya si Kim Yong ya gitu teman-teman. Nah ini si Monji balik lagi nih. Dia cerita sama si satpam tempat kuliahnya dia kan kalau dia nungguin seseorang, terus dikasih saran tuh sama si satpam kalau emang kamu masih menungguin coba cari aja di balik telepon. Kayaknya agak aneh ya, ini kayaknya si satpamnya kayak ngerti apa yang terjadi sama Kimoni gitu teman-teman, aneh gitu teman-teman. Nah ini si Monji periksa bilik telepon yang ada di situ ya teman-teman. Nah ternyata banyak banget tulisan-tulisan dari mahasiswa yang kayak ada yang nyatain perasaannya, ada yang kayak ya coret-coretan gitulah pokoknya. Nah di sini Kimoni udah ngerasa agak aneh ya. Bagaimana kalau kita pakai Kakao Talk saja? Tahu kan Kakao Talk itu apa, yang kayak messenger gitu ya teman-teman. Nah tapi si Kim Yong tuh nggak ngerti Kakao. Nih aku berada di tahun ajaran ke-21. Nah di sini udah mulai nih si Monji cerita dia siapa. Nah si ini kan dia bingung ya, kamu daftar di tahun 1995, ini tahun 1999. Nih kayak bingung gitu si Kim Yong sama si Kim Monji, kayak nggak nyambung gitu teman-teman. Terus si Kim Yong sempat ngasih nomor teleponnya dia nih ke Monji, dicek dong ternyata nggak bisa gitu kan ya. Terus dibilang ya udah kita janjiin ketemu di bilik telepon, kalau dia nggak muncul setelah 30 menit tulis aja kamu ninggalin pesan gitu di bilik sebelah kiri. Si Monji ceritanya mau ngetes nih apa yang dia khawatirkan apakah benar-benar terjadi apa enggak, dan ternyata benar-benar terjadi dong. Si itu nulis di bilik nih kayak gitu tulisannya guys. Dia kaget, teman selama 7 tahun kata si Monji. Ini mereka lanjutin pembicaraan mereka ya. Aku tidak punya teman wanita di sekitar aku kata dia kan, kata si Kim Yong gitu kan. Nah sekalinya punya teman lintas waktu guys, sekalinya punya teman cewek, bener-bener deh. Selanjutnya mereka tuh makin akrab gitu ya teman-teman. Nah si Kim Yong ini minta sarannya sama si Kim Moni ya, karena dia kan mau ngajak ngedate si Seo Hanso kan. Gimana nih caranya buat narik perhatiannya si Seo Hanso gitu kan. Si Kim Moni di sini kayak nyemangatin si Kim Yong banget teman-teman, kayak ayo kamu pasti bisa kayak gitu. Terus dikasih tahu cara-cara narik perhatian cewek gimana, diajak ke restoran lah, dandannya harus kayak gimana kayak gitu teman-teman. Nah ini si Kim Yong ngajak si Seo Hanso ke restoran gitu ya. Terus nanya gimana penampilan aku aneh apa enggak. Terus diginiin dong jawabnya si Seo Hanso, ya emang bener sih nggak salah ya. Terus mereka juga pergi ke bioskop gitu nonton film teman-teman. Nah ini dia udah di spoiler sama si Kimoni gitu kan. Kimoni dari masa depan ya, jadi tahu isi cerita bioskopnya kayak gimana teman-teman. Ini mereka juga main ke tempat permainan gitu ya teman-teman. Ternyata si Seo Hanso nih jago banget main ginian. Si Kim Yong kayak kaget gitu, nggak nyangka kalau si Seo Hanso bisa gitu kan. Kayak dia baru tahu ini sosok si Seo Hanso yang lainnya gitu teman-teman. Ya emang gitu ya namanya PDKT kan, lama-lama kita tahu ya lebih jauh tentang orang yang kita suka kayak gitu teman-teman. Wih keren banget deh pokoknya Seo Hanso di sini. Wow. Nah ini dia berhasil gitu kan main game. Lucu banget deh mereka pas kayak PDKT-nya gitu, lucu banget. Nah ini kita balik ke Kimoni ya teman-teman. Dia udah ditanyain lagi sama si dosennya gimana perkembangan wawancaranya dia. Terus dia cerita kayak gini guys.
Nah terus kayak dosennya kayak bingung, aku nggak paham maksud kamu gimana, wawancara di mahasiswa yang udah lampau banget kan gitu. Terus dia nambahin kata mantan mahasiswa tahun 1999, padahal kan belum mantan ya si Kim Yong, cuman dia nggak mungkin bilang ke dosennya kalau dia wawancarai pakai apa namanya lewat radio gitu yang ternyata kayak mesin waktu gitu teman-teman. Nah ini balik lagi ke Kim Yong ya, dia ternyata nyatain perasaannya akhirnya dong ke Kim Sun Ho. Ini juga berkat dorongan dari si Kim Moni nih guys, kayak lu harus jujur gitu sama perasaan lu. Dan akhirnya guys, akhirnya Kim Yong jadian juga sama si Seo Han So. Dia seneng banget gitu sampai lari-larian gitu teman-teman. Di rumah dia langsung hubungin si Kim Moni dan jelasin, tapi kata Kim Moni, aku udah tahu kok hasilnya gimana dari suara kamu. Nah habis itu si Kim Moni ini ternyata dia apa namanya mata-matain si temennya tadi Yongji ya, karena penasaran si Yongji tuh udah punya cewek apa belum gitu kan. Lucu banget deh dia tuh, bener-bener. Nah terus dia kayak cerita gitu kan, apa namanya tentang keluarganya Kim Moni ke Kim Yong gitu kan. Dia ngasih tahu kalau nama ayahnya adalah Kim Eun Song gitu kan ke Kim Yong nih. Dia lagi lanjut cerita sama Kim Moni sama Kim Yong gitu kan. Kenapa kamu kenal Kim Eun Song kayak gitu ya? Jelas dong, ternyata Kim Eun Song itu ayahnya Moni, dan berarti si Kim Moni ini anaknya Kim Eun Song yang temennya si Kim Yong itu loh, yang tadi lagi cerita-cerita di tempat basket teman-teman. Jadi emang Kim Eun Song nih jarang muncul di sini awalnya karena dia lagi sakit guys, ceritanya lagi cedera kakinya kayak gitu. Terus di sini kayak mereka sama-sama nggak percaya ya. Kamu bohong kata si Kim Moni gitu kan. Ini seperti di dalam film aja gitu kalau kita lagi mengendarai mesin waktu. Ini di sini Kim Moni kayak apa semangat banget gitu kan. Wah, dia menemukan keajaiban gitu. Sementara si Kim Yong ini kayak nggak percaya gitu. Terus ya udah karena kan diceritain nih kalau mereka sama-sama pakai radionya si Kim Eun Song ya. Ditanya ada stiker nggak gitu kan, dicari-cari nggak ada gitu kan. Nah ini si Kim Moni akhirnya ceritain lagi tentang orang tuanya. Kamu pasti kenal orang tua aku kan? Orang tua aku anggota serikat gitu kan. Tadi kan udah dikasih tahu tuh nama ayahnya, sekarang dikasih tahu nama si ibunya. Tara, ibunya adalah si Hansol guys. Hansol yang baru jadian nama Kim Yong tadi. Bener-bener kayak dia kaget gitu, kayak nggak percaya gitu, kayak dia baru banget jadian sama si Seo Han So, dan dia harus terima kenyataan di masa depan si Seo Han So nantinya bakalan nikah sama temannya sendiri guys. Dia kayak bingung gitu. Nah si Kim Moni yang bingung, dia datang ke apa ruang keluarga gitu ya. Nah di sini ada kura-kura nih ya, dia manggilnya Mongwon. Wah, kok bisa si Mongwon ada di tempatnya Kim Moni ya guys? Tadi kan bukannya itu punyanya si Kim Yong. Nah, ini pagi-paginya si apa namanya Kim Yong ngeliat si Seo Han So lagi sama si temennya Eun Song. Dia masih ingat kata-katanya si Moni tadi kan, kalau ternyata ibunya itu adalah si Seo Han So sama bapaknya adalah temennya sendiri yaitu Eun Song. Jadi dia kaget gitu. Dia ngerasa dipermainkan sama si Eun Song. Dia nanya, kamu kenal sama Kim Moni nggak? Gitu kan, kayak dia takut si Kim Moni ini kerjasama sama Eun Song buat ngerjain dia. Terus si apa namanya si Kim Yong jadi protektif gitu loh, over protektif ke si Seo Han So gitu kan. Dia takut si Seo Han So direbut sama si Eun Song ya. Padahal kan yang namanya takdir kita mau gimana gitu ya guys. Nah di sini Kim Moni coba cari tahu tentang Kim Yong teman-teman, tapi nggak ada satupun data yang bisa dia temukan tentang Kim Yong. Bahkan di buku tahunan tuh cuma ada foto ayahnya gitu teman-teman. Nah ini Seo Han So ngasih tahu ke temennya ya Yongji kalau orang tuanya nggak bakalan balik sampai tahun depan guys. Jadi orang tuanya lagi di luar negeri gitu teman-teman. Nah dia nggak bisa nunggu sampai orang tuanya tuh balik. Dia ngerasa kayak bakalan menyesal kalau melewati waktu ini gitu teman-teman. Jadi dia pengen tahu nih si Kim Yong gimana caranya gitu. Nah ini balik lagi ke Kim Yong ya sama Seo Han So ya.
Nah, di sini nih adalah scan di mana si Seo Hansol nempelin stiker di mesin radio gitu, teman-teman. Nah, di sini kayak ngebuka matanya si Kim Yong. Hah, stiker? Jangan-jangan ini adalah stiker yang dia cari-cari sama si Seo Hansol kemarin itu kan. Karena kan dia nggak nemu tuh, tapi si Seo Hansol bilang ada stiker. Ternyata stikernya baru ditempelin dong. Nah, di tempat lain juga si Seo Hansol tuh akhirnya nemuin fotonya Kim Yong di foto album gitu orang tuanya. Nah, ini ibunya dia nelpon ya, ibunya itu adalah Seo Hansol ya. Dan ternyata akhirnya si Kim Yong nih tiba-tiba mutusin kontak sama si Monji gitu kan. Mereka udah jarang banget telepon-teleponan gitu lewat radio. Akhirnya si Monji tahu ya apa hubungannya si Kim Yong sama orang tuanya. Ternyata Kim Yong itu adalah cinta pertama ibunya ya, teman-teman. Di sini ngerasa bersalah gitu loh, dia seperti orang bodoh. Dia pengen ngasih kebahagiaan buat Kim Yong ya. Selama ini dia bersorak untuk mencapaikan cinta Kim Yong kepada ibunya sendiri. Dia ngerasa apakah dia melakukan sesuatu yang salah, apakah dia mengacau, dan apakah ini akan berdampak buruk di masa depan kayak gitu, teman-teman. Dia merasa dia nggak berguna dan dia yang menyebabkan kekacauan ini. Dia cerita sama temennya gitu, teman-teman. Dia ngerasa bersalah, tapi temennya untung baik yang ngasih tahu kalau ini tuh bukan salahnya dia. Oke, scan berganti ke masanya Kim Yong lagi ya. Nah, di sini tuh ceritanya lagi ada festival olahraga gitu, teman-teman. Biasanya emang kalau kampus Korea biasa ya acara kayak gini. Nah, si Kim Yong ini kan dia ikut main ya, tapi dia pikirannya nggak fokus gitu loh. Dia mikirin si ceweknya ya, si siapa, Seo Hansol sama si temannya nih Eun-sung. Eun-sung tiba-tiba tuh duduk di sampingnya Seo Hansol gitu. Tuh si Kim Yong yang kayak udah bingung mau ngapain, kayak udah emosi banget. Akhirnya dia nggak pakai aba-aba lagi, dia nyamperin Eun-sung yang lagi duduk di sampingnya Seo Hansol, terus langsung marah-marah, terus langsung mukul si Kim Eun-sung itu, teman-teman, gitu kan. Nah, ini pas udah dipukul ya, teman-teman, ceritanya si Seo Hansol nungguin si Kim Eun-sung ya. Nah, disinilah kalau menurut aku mereka jadi deket gitu, teman-teman. Nah, di sini scan di mana si Kim Yong tuh bingung dia harus ngapain. Dia nggak bisa berpura-pura lagi, hatinya dia itu penuh dengan keraguan, dia harus kayak gimana, kayak gitu kan. Buat apa dia ngelanjutin hubungannya dia kalau dia udah tahu endingnya tuh nggak bakal sama dia, istilahnya kayak gitu ya. Nah, pas dia lagi galau kayak gini, dia nggak sadar kalau Mong Won itu si kura-kura kesayangannya dia pergi gitu kan, teman-teman, kabur. Nah, ini pas dia udah sadar ya, dia nyari si Mong Won tuh, kemana nih si Mong Won gitu kan. Dia ngeliat jejak air yang keluar gitu, terus dia buru-buru nyariin si Mong Won. Kalau dipikir-pikir ya, itu kan kura-kura kan jalannya lambat ya, tapi kok dia bisa jalan cepat ya? Jangan-jangan dia si kura-kura hitam yang ada di alchemy lagi, jangan-jangan. Ada aja. Nah, ini si Kim Yong lagi nyariin si Mong Won ya, terus dia nggak sengaja akhirnya nemuin si Mong Won ada sama si ceweknya Seo Hansol. Nah, aku nggak tahu nih di sini nih posisinya tuh dia masih pacaran sama Seo Hansol apa enggak ya, tapi yang pasti dia hatinya udah hancur banget ngeliat kayak gini. Dia sedih, tapi akhirnya dia ngerelain gitu loh, teman-teman. Ya, di sini buat kita ngerelain orang yang kita sayang, kita cintain gitu kan, ceweknya sama si temennya gitu, temennya dia sendiri, temen yang udah deket dari SMA gitu, teman-teman. Sedih banget ya pasti jadi Kim Yong, hatinya pasti hancur gitu ya, teman-teman. Nah, di sini komunikasi si Kim Yong sama si Kim Won itu akhirnya berakhir ya, teman-teman. Tapi sebenarnya di sini Kim Won masih ada yang mau dia bahas, mau dia katakan, tapi dia nggak bisa nyampein ya karena komunikasinya udah diputus. Nah, di sini scan selanjutnya si Kim Won berhasil mempresentasikan dengan baik tugasnya dia ya, hasil wawancaranya dia sama si Kim Yong yang temanya tentang impian dan cinta gitu loh. Nah, guru-gurunya di sini pada takjub ya sama dia. Nah, ada satu kalimat penutup dari si Kim Won ya tentang kalau dulu tuh Seoul itu romantis. Jadi sekarang tidak romantis. Romance ada di setiap saat, kata si Kim Won ya. Sampai sekarang kita masih cinta. Tetapi karena alasan praktis, kita sering berpura-pura tidak mengenal cinta. Asik. Cinta bukanlah sesuatu yang menghalangi kenyataan yang begitu biasa dan mudah
bahwa aku berharap siapapun dapat memperolehnya. Jadi intinya di sini itu dia berharap semua orang bisa mendapatkan cinta yang mereka inginkan gitu ya teman-teman. Nah setelah selesai presentasi, si temannya si Monji tuh ngasih sebuah buku judulnya Penjelajah Waktu gitu guys. Kata si temannya ini, kalau kamu baca ini pasti kamu tahu siapa yang nulis ini gitu. Yap, bener banget. Kata si temannya ini, aku rasa pria itu si Kim Yong ya teman-teman. Jadi dia pakai nama pena Nul gitu katanya. Nah si Kim Yong ini ceritanya dia udah jadi penulis buku gitu teman-teman. Dan dia mau buat sesi tanda tangan gitu ya, kayak fanmeet gitu loh. Nah si temannya itu ngusulin kenapa kamu nggak pergi sekarang aja, kalau kamu pergi sekarang kamu bisa menemui dia gitu. Larilah si Moni nih, nggak mau buang-buang kesempatan dong, dia pengen ketemu. Udah sampai nih dia nih di acara penulisan sesi tulis tanda tangan gitu ya teman-teman. Si Moni ikutan nih baris, pengen minta tanda tangan, pengen ketemu sih sebenarnya, pengen mastiin siapa dia. Dan bener aja dong dia itu Kim Yong ya, tapi yang versi udah tuanya. Nah di sini si Moni ditanya namanya siapa, kata si Kim Yong. Karena si Kim Yong belum lihat mukanya Moni nih, terus dia nyebutin namanya kan, Moni, Kim Moni. Kim Yong pun langsung menoleh ke Kim Moni nih ya kan, dan tersenyum dia tuh. Akhirnya dong mereka ketemu, wow, keren ya. Biasanya kalau film-film tentang waktu gini mereka nggak bisa ketemu langsung guys. Ini masih bisa ketemu, wow. Ternyata akhirnya Kim Yong memutuskan untuk mengikhlaskan cinta pertamanya dia guys. Nah ini nih setelah nulis pesan dan tanda tangan, bukunya dikasih kan, sambil si Kim Yong tersenyum ke si Kim Moni sambil nanya gimana keadaannya si kura-kuranya dia tuh si Mongwon. Si Kim Moni tersenyum dong, mengatakan kalau semuanya tuh baik-baik aja kayak gitu. Terus mereka berjabat tangan dan mengucapkan terima kasih karena dia udah datang kayak gitu. Akhirnya bisa ketemu ya mereka berdua, dan si Kim Moni juga udah nggak kepikiran juga ya. Terus si Kim Moni bilang kalau si Kim Yong itu adalah keajaiban si Kim Moni gitu kan. Iya sih, ya iyalah. Gimana caranya kita bisa ngobrol sama orang dari masa lalu gitu kan, kalau bukan keajaiban. Nah ini tulisan si Kim Yong buat si Kim Moni, suruh ikutin apa kata hatinya dia, ikhlas setiap saat, ikuti kata hati kamu dan berterus terang, tulus kapan saja katanya. Dari teman lamamu Kim Yong. Asik. Gimana rasanya ya temenan sama temennya orang tua kita gitu kan. Nah terus akhirnya si Kim Moni juga jujur nih sama si temennya si Yongji, gimana perasaan dia ke temannya gitu teman-teman. Dia menyatakan perasaannya ya kalau dia tuh suka sama si Yongji gitu. Dan akhirnya si Yongji juga ngebales si Yongji tipe-tipe cowok yang cool gitu loh, yang nggak menunjukkan perasaannya deh kayaknya ya. Dan mereka pun akhirnya berpelukan, jadian. Tamat deh. Belum tamat guys, belum selesai ceritanya. Ternyata kalian masih ingat gak sih scan yang waktu hujan-hujanan tuh si Kim Moni nungguin Kim Yong. Terus kan si temennya nyamperin si Moni si Kim Moni pakai payung warna kuning kan tadi tuh. Nah itu ternyata payungnya dari si Kim Yong. Si Kim Yong datang guys, keren ya. Jadi si Kim Yong udah tahu nih kalau sebenarnya mereka itu berbeda waktu gitu kan, tapi si Kim Yong yang tua ini bisa nyamperin si Kim Moni gitu kan. Dia nggak mau si Kim Moni masuk angin, kata Kim Yong. Terus dia pergi deh, dan si temennya si Kim Moni cuman bilang dia bilang apa guys, menarik katanya, sangat menarik. Iya filmnya menarik. See you. Udah the end ya guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, bye bye.